Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Mayantinur dengan stamuk 083 2019 0185 kelas D4 Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Adapun dosen yang mengajar mata kuliah kearifan lokal dan modal sosial yaitu Ibu Dr. Andi Maslia Tendrisa Adan SP MSI. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa itu global warming, yang kedua dampak global warming, yang ketiga kearifan lokal apa yang mampu mengurangi global warming. Global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 sampai 0,18 derajat Celcius atau 1,33 sampai 0,32 derajat F selama 100 tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change atau bisa disebut IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Kesimpulan dasar ini telah ditemukan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademik sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang ditemukan IPCC tersebut. Dampak global warming yang pertama, 1. Es di kutub mencair. Pemanasan global dapat berdampak negatif bagi daerah kutub karena membuat es menjadi cair. Es di kutub mencair disebabkan karena suhu bumi meningkat karena beberapa faktor. Terhitung dalam 30 tahun terakhir, es di kutub sudah mencair karena pemanasan global dengan jumlah mencapai 28 triliun ton. Mencairnya es di kutub ini juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem alam, mulai volume air meningkat, naiknya permukaan air laut, dan bahkan kehilangan banyak satwa-satwa kutub. Yang kedua, volume air meningkat. Pemanasan global dapat berdampak pada volume air menjadi meningkat karena debit air meningkat setelah es di kutub mencair. Volume air akan meningkat tentu dampak yang sangat buruk dari pemanasan global yang menyebabkan banyaknya wilayah bisa tergenang banjir. Selain itu, pulau-pulau kecil juga terancam hilang karena tenggelam. Yang ketiga, krisis air bersih. Pemanasan global juga bisa berdampak pada ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih yang kurang akan membuat krisis air bersih yang sangat merugikan umat manusia. Krisis air bersih ini bisa terjadi karena pemanasan global bisa membuat air di dalam tanah banyak yang menguap sehingga air bersih pun sulit didapatkan. Yang keempat, kebakaran hutan. Pemanasan global yang parah akan mengakibatkan peningkatan suhu yang sangat tinggi sehingga dapat memicu kebakaran hutan. Kehilangan hutan tentu adalah hal yang paling buruk bagi alam dan bumi. Seperti yang pernah terjadi di California, Amerika Serikat, kebakaran hutan besar-besaran yang kemudian menurut ilmuwan disebabkan karena meningkatnya suhu akibat pemanasan global. Yang kelima, kabut asap. Dampak pemanasan global seolah-olah terjadi menjadi bentuk dampak yang lebih spesifik merugikan alam dan umat manusia, seperti kabut asap yang ditimbulkan karena kebakaran hutan akan berdampak pula bagi kesehatan manusia. Pemanasan global memang sangat berdampak besar bagi kelangsungan hidup di bumi. Yang keenam, munculnya wabah penyakit. Pemanasan global dapat mempengaruhi imunitas makhluk hidup menjadi menurun karena kenaikan suhu dan kondisi musim yang tidak stabil. Karena imunitas yang kurang baik akan membuat kita mudah terserang penyakit. Bahkan dampak kenaikan suhu ini dapat berdampak kebanyakan orang sehingga menjadi wabah penyakit. Yang ketujuh, krisis pangan. Pemanasan global dapat berdampak bagi ketersediaan pangan karena dapat meningkatkan suhu laut sehingga berpengaruh pada kematian biota laut. Jika kita kekurangan pasokan populasi ikan dan hewan laut, maka kita akan mengurangi krisis pangan yang dapat sangat menyulitkan bagi manusia. Yang kedelapan, kasus alergi meningkat. Semakin hangatnya suhu karena pemanasan global dapat menyebabkan tanaman melakukan penyerbukan lebih lama. Jumlah serbuk sari yang meningkat di udara dapat menyebabkan meningkat pula jumlah penderita alergi karena serbuk sari tanaman adalah penyebab alergi yang paling umum dan paling banyak menjatuhkan korban. Yang kesembilan, peristiwa alam ekstrim.
Pemanasan global tentu akan berdampak pada kondisi alam yang menyebabkan peristiwa alam terjadi sangat ekstrim, misalnya banjir besaran, badai besar, dan tsunami. Yang ke-10, kepunahan hewan. Pemanasan global dapat meningkatkan resiko memunaskan populasi hewan. Hal ini bisa terjadi karena banyaknya populasi hewan yang kehilangan habitatnya karena perubahan iklim yang ekstrim akibat pemanasan global. Jika habitat asli mereka hilang, maka akan membuat hewan-hewan berimigrasi. Namun jika mereka tidak bisa beradaptasi dengan habitat baru, hewan tidak bisa bertahan hidup dan banyak yang mati. Yang ke-11, rusaknya ekosistem laut. Pemanasan global dapat merusak ekosistem laut, mulai dari merusaknya terumbu karang, sehingga juga berakibat pada biota-biota laut lainnya. Terumbu karang adalah elemen penting yang perlu dimiliki laut, karena karanglah tempat biota-biota laut tertanam hidup. Jika terumbu karang banyak yang rusak, akan berdampak pada ekosistem laut yang lainnya. Yang ke-12, dampak pada tanaman dan pertanian. Pemanasan global dapat berdampak pada pertumbuhan tanaman dan gagal panen karena cuaca ekstrim seperti banjir. Naiknya permukaan laut dapat mengganggu musim tanaman. Pemanasan global memiliki dampak yang buruk bagi tanaman-tanaman sehingga membuatnya sulit tumbuh dan gagal panen. Kurangnya ketersediaan hasil pangan juga dapat menimbulkan krisis pangan. Yang ke-13, global panas. Pemanasan global dapat menimbulkan gelombang panas yang berbahaya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kematian disebabkan oleh gelombang panas dibandingkan dengan dalam jangka waktu 60 tahun sebelumnya. Seperti yang diberitakan oleh The Guardian, telah terjadi gelombang panas yang mengerikan yang melanda di India. Yang ke-14, meningkatnya frekuensi badai. Pada saat pemanasan global berakibat pada kenaikan suhu air laut, maka akan menimbulkan pula angin topan dan badai semakin kuat. Pemanasan global dapat meningkatkan suhu air laut dan memanaskan udara di sekitarnya, sehingga angin topan akan tercipta dengan frekuensi yang sangat tinggi. Kearifan lokal yang mengurangi global warming. Yang pertama, sistem sasi. Meskipun memanfaatkan kekayaan laut, masyarakat Maluku dan Papua tidak serakah dalam mengambil hasil laut karena mereka memiliki sistem sasi. Sistem sasi adalah pengaturan waktu bagi penduduk setempat untuk mengambil hasil laut di wilayah adatnya. Penduduk hanya boleh menangkap ikan pada saat-saat tertentu. Dengan demikian, flora dan fauna laut bisa memperbarui diri dan berkembang biak dengan baik. Yang kedua, ilmu tiga hutan. Bagi suku Sakai di Riau, hutan adalah harta yang harus dirawat sebaik-baiknya. Suku Sakai membagi wilayah hutan mereka menjadi 3 bagian, yaitu hutan adat, hutan larangan, dan hutan perladangan. Hutan adat, penduduk hanya boleh mengambil rotan, damar, dan madu lebah tanpa menebang pohonnya, sedangkan hutan larangan sama sekali tidak boleh diusik. Sementara hutan perlandangan boleh ditebang untuk dijadikan ladang, tapi tidak semua pohon boleh ditebang. Misalnya pohon sialang yang menjadi tempat bersarangnya lebah madu. Penduduk yang melanggar aturan akan dihukum, misalnya didenda atau diusir dari wilayahnya. Hukuman berlaku untuk semua orang, bahkan bahtin atau kepala suku yang tertangkap melanggar aturan akan dicopot kedudukannya. Yang ketiga, ilmu pamali. Pamali dalam bahasa Sunda berarti tabu alias tidak boleh. Aturan ini tidak tertulis tapi sangat dipatuhi oleh masyarakat kampung Naga di Tasikmalaya. Penduduk kampung Naga terpercaya jika melanggar adatnya, hidupnya tidak bakalan selamat. Peraturan tersebut diantaranya tidak boleh mengusik lewewung atau larangan atau hutan larangan. Karenanya penduduk membiarkan pohon tumbang di hutan sampai membusuk, karena juga tidak berani menangkap binatang di hutan. Ilmu pamali membuat hutan mereka tetap lestari. Yang keempat, ilmu perlandangan gilir balik. Suku Dayak Bantian di Kalimantan Timur menanam padi, sayuran, rotan, dan buah-buahan di hutan. Mereka menggunakan sistem perlandangan gilir balik. Mereka membuka hutan untuk dijadikan ladang selama 2 tahun. Setelah itu mereka mencari ladang baru dan membiarkan ladang lama menjadi hutan kembali. Begitupun seterusnya, dan tidak semua hutan boleh dijadikan ladang. Yang kelima, ilmu pikuku. Pikuku bagi masyarakat Baduy di Banten adalah aturan yang harus ditaati oleh warganya dan oleh pengunjung yang datang. Aturan itu antara lain dalam pertanian dilarang menggunakan teknologi kimia seperti pupuk buatan dan racun pemberantasan hama.
Penduduk juga dilarang menubai atau meracuni ikan di sungai, mandi memakai sabun, gosok gigi dengan pasta gigi, membuang kotoran sembarang tempat, dan lain sebagainya. Pikuku membuat masyarakat Baduy hidup berdampingan dengan alam. Mereka tidak mau mencemari alam dan berusaha menjaga kebersihan serta kemurnian alamnya. Itulah yang ingin saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.